Hai semua, siapa yang nggak suka jajanan pasar? Kalau aku suka banget ya jajanan pasar. Biasanya kalau aku beli cenil itu kalau di Surabaya itu biasanya lengkap ya. Jadi ada cenil, ada klepon, ada ijo-ijo, ada lupis, ada ireng-ireng seperti ini. Jadi ada juga gadot, ada tiwul, ada ketan, dan juga ada geduk, dan ada apa lagi gitu, masih ada lagi gempun ya. Nah ini aku bikin yang ireng-ireng. Nah kalau di tempat lain ini sudah jarang ada ya kue ireng-ireng ini. Padahal kue ini tuh enak banget ya. Ireng-ireng ini rasanya tuh manis gurih gitu ya, dipadukan dengan kelapa parut. Kelapanya kan dikasih sedikit garam tuh jadi gurih banget, enak banget. Nah, ini juga kenyal, menul-menul lembut, enak banget. Nah ini bisa juga untuk ide jualan atau teman santai kita di rumah. Nah mungkin yang lagi kangen, yang tahu jajanan ini bisa dicoba nih resepnya, oke banget dan mantap banget. Halo Sobat Dapur Reni semua, jumpa lagi dengan saya. Nah kebetulan hari ini saya lagi ingin makan jajan pasar ya. Jadi hari ini saya bikin jajan pasar, saya bikin ireng-ireng. Karena kemarin kan saya sudah bikin cenil ya, dan saya juga sudah pernah bikin lupis, ijo-ijo, dan lain-lain. Dan ini aku bikin ireng-ireng. Nah ini cara bikin ireng-ireng itu mudah banget. Dan ireng-ireng ini untuk warnanya terbuat alami dari abu daun pisang. Nah oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat ireng-ireng yang gampang banget dan dijamin rasanya enak banget, dan juga bisa untuk ide jualan. Oke langsung aja ya, let us cooking. Nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan ireng-irengnya. Kita bakar dulu daun pisang secukupnya, daun pisang yang sudah kering. Ini kuncinya ya, daun pisang kering. Setelah selesai dibakar, kita haluskan. Ini boleh dihaluskan menggunakan sendok seperti ini atau di blender biar halus banget ya. Nah kuncinya ada di sini untuk bikin irengnya. Nah setelah halus ini diayak supaya dihasilkan bubuk arang yang halus sekali. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada 250 gram tepung terigu, aku gunakan protein sedang, bebas sih tepung terigunya ya. Kemudian ada 250 gram tepung tapioka dan ada 200 gram gula pasir. Nah, ini sudah cukupan untuk manisnya ya. Kemudian ada 800 ml santan, ini aku ambil dari setengah butir kelapa ukuran sedang, kelapa tua. Kemudian ada 1 sendok teh garam, supaya rasanya itu nanti gurih, enak gitu. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh vanili cair, boleh gunakan yang bubuk. Nah kemudian ini tadi ya 8-10 sendok teh serbuk abu daun pisang. Nah ini tadi kan abu dari daun pisang yang sudah dibakar tadi. Nah abu daun pisang yang sudah diayak tadi, sisanya bisa kita simpan. Nah sekarang kita campur jadi satu tepung terigu dan tepung tapioka. Ini dijadikan satu seperti ini. Kita aduk tepung terigu dan tepung tapioka. Nah kemudian kita tambahkan 8-10 sendok teh abu daun pisang. Nah ini kan sudah lembut sekali, sudah halus, maksudnya sudah halus sekali, sudah menjadi serbuk yang halus. Jadi nanti adonannya itu tidak perlu disaring lagi. Kita aduk rata, kurang lebih 8-10 ya. Kalau kalian suka lebih gelap ya tambahkan sampai 10 ya. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga garamnya. Kemudian kita tambahkan untuk vanili cairnya. Kemudian kita tambahkan santannya secara bertahap ya, karena kita aduk dulu supaya gampang nanti mencampurkannya. Jadi kita berikan santannya secara bertahap sambil kita aduk dulu bahan-bahan keringnya sampai semua bahan keringnya tuh larut semua ya, supaya nanti mudah. Jadi bikin ireng-ireng ini sebenarnya gampang banget ya. Nah kurang lebih seperti ini, lihat ya, ini sudah larut semua, sudah halus juga. Nah baru kita bisa tambahkan semua sisa santannya, diaduk terus sampai semuanya larut ya, sampai larut sempurna. Kita bisa aduk lagi, mungkin ada yang mengendap di bawah,
Jadi kita aduk pakai spatula. Nah, kurang lebih seperti ini ya, semua bahannya sudah tercampur rata, selesai. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam wajan atau panci ya. Untuk bahannya tadi yang sudah tercampur rata kita pindahkan ke wajan atau panci. Karena kita akan memasaknya. Aku bersihkan sisa-sisanya karena sayang kalau masih ada terbuang ya. Dan ini siap dimasak. Nah, kita masak semua bahannya sampai mengental dan padat seperti kita membuat bubur. Nah, gunakan api sedang dan masak sambil diaduk terus ya, supaya tidak mengendap di bawah, supaya tidak gosong. Jadi harus diaduk terus sama seperti kita membuat bubur. Jadi dia diaduk terus dengan api sedang. Jangan terlalu tinggi ya untuk apinya. Dan juga jangan terlalu rendah. Sedang aja sambil diaduk, dibolak-balik seperti ini sampai benar-benar dia itu mengental dan padat gitu ya. Atau sampai mengkilap warnanya ya, berubah mengkilap tidak putih. Nah, kurang lebih sampai seperti ini selesai, matikan apinya. Nah, ini dia ya. Jadi seperti ini. Nah, siapkan beberapa lembar daun pisang, kemudian siapkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Kita olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng karena kita akan bungkus ya. Untuk adonannya ini kita akan kukus nanti. Nah, ambil adonan secukupnya dan bungkus dengan daun pisang. Nah, secukupnya daunnya ini aja ya, kita ambil secukupnya. Nah, habis segini ini bisa dirapikan ya. Aku gunakan sarung tangan dulu. Nah, aku rapikan biar nanti menggulungnya itu bagus ya. Biar rapi gulungannya, biar bentuknya itu kayak lontong gitu. Nah, kita rapikan, kemudian kita gulung seperti kita menggulung lontong. Nah, bungkus dan sematkan dengan lidi ya untuk ujung-ujungnya. Kita sematkan dengan lidi. Ujung-ujungnya kita tinggal tekuk gini aja. Nah, pilih yang mudah aja caranya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Dan siapkan kukusan. Kita letakkan semuanya di dalam kukusan ya. Kita tata secukupnya. Cukup sih, ini kukusannya kan segini karena kita bikinnya nggak terlalu banyak banget. Jadi ini cukup. Kita masukkan semua dalam kukusan. Dan ini siap dikukus. Kemudian kita panaskan air dalam kukusan ya sampai mendidih. Kita kukus selama kurang lebih 20-25 menit. Dan ini setelah dikukus selama kurang lebih 25 menit ini selesai. Dan kita bisa pindahkan kue ireng-irengnya ke nampan dan tunggu dingin agar mudah nanti saat dipotong. Jadi jangan memotongnya saat masih panas ya. Tunggu agak dingin dulu. Nah, sekarang kita siapkan untuk kelapanya. Aku siapkan 1/4 kelapa agak muda ya, ukuran sedang diparut. Dan ditambahkan 1 lembar daun pandan untuk taburan ini nanti. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk dulu. Jadi kelapanya ini untuk taburan nanti ya. Nah, kita kukus kelapa parutnya kurang lebih 15 menit saja. Dan ini setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit ini selesai, kita bisa angkat ya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini dia, ini sudah agak dingin ya. Sudah bisa dipotong kue ireng-irengnya dan ini juga kelapa parutnya juga sudah agak dingin, sudah siap digunakan. Nah, ambil satu, kita buka. Ini sudah agak dingin, belum dingin betul tapi tidak masalah, cuman nggak terlalu panas ya. Dan ini kita potong sesuai dengan selera atau keinginan masing-masing ya. Cara motongnya terserah kalian masing-masing. Nah, ini aku gunakan benang ya. Jadi benang yang aku ikat aku ikat dengan tusuk sate. Aku ikat gitu kanan kiri. Jadi aku gunakan benang. Tapi kalau kalian punya pisau yang dari plastik atau pisau kalian mudah untuk mengiris ini nggak apa-apa sih. Aku nggak punya pisau yang tipis.
Jadi aku gunakan benang aja biar lebih mudah, biar nggak lengket-lengket gitu. Takutnya kalau lengket, sebenarnya nggak terlalu lengket banget kok ya. Aku siapkan secukupnya saja. Ini jadinya lumayan banyak ya. Jadi kalau kita potong-potong gini jadinya lumayan banyak. Nah, kemudian kita taburi dengan kelapa parut. Nah, seperti ini. Ini teksturnya itu lembut dan kenyal banget. Ini enak banget ya, menul-menul. Dan rasanya itu enak banget. Jadi ada aroma khas daun pisang, sedikit manis dan gurih banget. Bener-bener enak banget kue ireng-ireng ini, mantep deh. Ini ya, tampilannya bagus, halus mulus, dan rasanya itu yang penting rasanya ya, rasanya itu enak banget. Meskipun dia hitam warnanya, tapi rasanya itu enak banget. Jadi orang zaman dulu tuh kalau bikin makanan tuh kenapa ya, walaupun tampilannya nggak begitu menarik, tapi rasanya itu enak banget. Nah, kalau warnanya hitam kan memang nggak begitu menarik ya, tapi kalau dari rasa bener-bener enak banget. Kita makan satu aja nggak cukup, jadi kita tuh sekali makan gini pingin nambah lagi gitu, karena memang bener-bener tuh enak banget. Dan ini bisa juga untuk ide jualan. Nah, cukup mudah bukan membuat ireng-ireng? Silahkan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.